Honda mengumumkan pembalap barunya, lalu berhenti tepat sebelum kalimat yang paling penting. David Alonso, juara dunia Moto3, resmi terikat kontrak jangka panjang bersama Honda untuk musim 2027 dan seterusnya. Namun Honda menolak menyebut satu hal, apakah dia masuk tim pabrikan atau tim satelit LCR. Di atas kertas, ini kemenangan telak Honda di bursa transfer. Talenta paling panas di kelas menengah dijemput persis saat Ducati dan Yamaha justru gigit jari. Tapi ada yang ganjil dari cara pengumuman ini dibungkus. Sebuah pabrikan mengumumkan orangnya, lalu diam soal kursinya. Dan di paddock, urutan seperti itu hampir tidak pernah terjadi tanpa alasan. Coba bandingkan dengan pola yang normal. Sebuah tim mengonfirmasi dulu kursi mana yang tersedia, baru menempelkan nama pembalap di atasnya. Satu paket, satu pengumuman utuh. Nama, tim, tahun, selesai. Kali ini Honda memutus paket itu tepat di tengah. Nama diberikan, tim disembunyikan. Maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang direkrut Honda, sebab jawabannya sudah jelas. Pertanyaannya kenapa pabrikan sebesar Honda memilih menahan satu detail yang seharusnya justru paling gampang diucapkan. Karena kursi yang menunggu Alonso itu tidak benar-benar kosong. Mula-mula, pahami dulu siapa yang baru saja dikunci Honda. David Alonso bukan nama sembarangan. Di 2024, dia tidak sekadar menjuarai Moto3, dia menghancurkan kelas itu. 14 kemenangan dari 20 balapan dalam satu musim. Sebuah dominasi yang membuat rekor-rekor lama terlihat biasa saja. Pembalap Kolombia yang baru 19 tahun itu naik ke Moto2 menyandang status anak emas yang paling diperebutkan. Jalurnya ke kelas utama sudah terbaca sejak dia menutup musim rukinya di Moto3 2023 di posisi ketiga klasemen sebelum meledak total setahun berikutnya. Dan meski musim keduanya di kelas menengah belum sempurna, dia sudah memetik kemenangan pertamanya di sana dan kini duduk di posisi keempat klasemen. Tapi deretan angka bagus itu justru menyembunyikan satu hal. Sebagian pencapaian itu diraih sambil menahan sakit. Bahu kanan Alonso adalah titik rapuh yang berulang. Sudah pernah lepas sejak awal 2025 dan kembali menyiksanya musim ini setelah sebuah high side brutal. Ada akhir pekan saat dia mengaku bahkan tidak yakin bisa membalap, lalu tetap menembus papan atas dengan bahu yang belum benar-benar pulih. Di belakangnya berdiri manajemen Wasserman lewat Nico Terol dan Bob Moore, orang-orang yang tahu persis berapa nilai pasar kliennya dan kemana harus menawarkannya. Jadi ketika Honda merebut tanda tangan ini tepat di depan hidung Ducati dan Yamaha, dua pabrikan yang juga mengejarnya, itu bukan rekrutmen biasa. Itu rebutan talenta kelas atas. Dan ironisnya, rebutan itu justru dimenangi oleh salah satu pabrikan paling terpuruk di antara mereka bertiga. Dan ini bagian yang jarang benar-benar dibedah. Baca sekali lagi kalimat resminya. Honda Racing Corporation dengan senang hati mengonfirmasi penandatanganan David Alonso dengan kontrak multitahun untuk kejuaraan dunia MotoGP. Begitu bunyi pengumuman itu. Sekarang perhatikan apa yang tidak ada di sana. Tidak ada satu kata pun tentang tim. Ternyata diamnya Honda bukan sekadar formalitas administrasi. Sebab begitu Alonso resmi masuk, 4 kursi Honda musim 2027, 2 di tim pabrikan dan 2 di LCR, hierarkinya mendadak belum jelas. Dan menyebut tim Alonso sama saja dengan menyebut siapa yang duduk di pabrikan dan siapa di satelit. Jadi pertanyaan besarnya berubah total. Bukan lagi seberapa hebat Alonso, melainkan siapa di garasi Honda yang berakhir di kursi satelit. Coba kita hitung pelan-pelan. Joan Mir dan Luca Marini, duet pabrikan musim ini, sama-sama sudah menuju pintu keluar. Mir bahkan resmi menekan kontrak dengan Gresini Ducati dan Marini Santer dikaitkan dengan Yamaha. Namun kursi yang mereka tinggalkan justru memicu rebutan baru di dalam. Fabio Quartararo sudah lebih dulu dikunci untuk satu kursi pabrikan, dan itu sama sekali tak tersentuh. Diogo Moreira, rookie yang musim ini sudah membalap penuh di LCR, memegang kontrak jangka panjang yang seharusnya menaikkannya ke pabrikan.
Johan Zarco masih menjadi tulang punggung pengalaman di LCR. Lalu datang Alonso, 4 nama kuat untuk 4 kursi yang hierarkinya belum diputuskan. Dan disitulah letak bomnya. Bukti bahwa ini bukan sekadar spekulasi liar justru datang dari dalam. Lucio Cecchinello, bos tim LKR sendiri, sudah cukup belak-belakan soal skenario yang paling masuk akal. Yang paling logis adalah Diogo Moreira naik ke tim pabrikan Honda dan David Alonso ke LCR, tapi itu belum diputuskan, ujar Cecchinello. Kalimat pendek itu membongkar 2 hal sekaligus. Pertama, arah yang sedang Honda timbang memang menggeser orang dari kursinya. Kedua, dan ini yang paling penting, ketika bos satelitnya sendiri masih berkata belum diputuskan, artinya perang kursi ini benar-benar masih terbuka lebar. Dan disinilah dilemanya menggigit. Mendorong Alonso langsung ke pabrikan berarti menahan Moreira di satelit, padahal Moreira sudah lebih dulu membuktikan diri di grid MotoGP. Sementara Alonso belum sekalipun start di kelas utama. Menempatkan Alonso di LCR sebaliknya berarti Moreira yang naik ke pabrikan, bukan dia. Ke arah manapun Honda melangkah, selalu ada satu orang yang kalah. Dan justru karena nama yang kalah itu belum juga keluar, cerita ini belum tamat. Supaya tidak ketinggalan begitu, Honda akhirnya membuka nama tim Alonso sekaligus lapisan-lapisan berikutnya dari dalam paddock seperti ini. Jangan lupa subscribe ke GP Insider ID. Sebab lapisan paling menarik berikutnya bukan lagi soal siapa yang tersingkir, melainkan soal keputusan Alonso sendiri. Inilah paradoks yang belum banyak disorot orang. Alonso adalah anak emas yang di atas kertas bisa menawar hampir kursi manapun di grid. Dia justru memilih Honda. Dan Honda yang dia pilih bukan Honda raksasa yang dulu memenangi segalanya. Ini Honda yang beberapa musim terakhir terperosok ke titik terendah dalam sejarah modernnya. Terdampar di dasar klasemen konstruktor, bertahan hidup dengan bantuan sistem konsesi, dan baru pelan-pelan menemukan kembali arah setelah ditinggal nama-nama besarnya. Bagi seorang juara muda yang sedang berada di puncak momentum karirnya, menaruh nasib di proyek seperti itu adalah taruhan yang jauh dari aman. Tentu ada logika di balik taruhan itu. Musim 2027 membawa perombakan regulasi besar era mesin baru 850cc yang memaksa semua pabrikan memulai lagi nyaris dari titik yang sama. Bagi Honda, aturan baru itu adalah peluang melompat tanpa harus mengejar dari belakang. Bagi Alonso, ini kesempatan tumbuh bersama motor sejak halaman pertamanya, bukan menambal proyek warisan orang lain. Dia bahkan akan langsung menjajal prototipe Honda di tes Valencia begitu musim ini usai. Tapi peluang dan jaminan adalah 2 kata yang sangat berbeda. Alonso menukar kepastian jangka pendek dengan sebuah potensi jangka panjang yang bentuknya bahkan belum kelihatan. Dan disinilah diamnya Honda berubah makna sepenuhnya. Bagi Alonso, ketidakpastian soal tim bukan detail sepele. Kursi pabrikan dan kursi satelit adalah 2 dunia yang berbeda. Prioritas suku cadang terbaru, kedalaman dukungan teknis, akses data langsung dari pusat, semuanya berat sebelah. Seorang anak emas menaruh ark emasnya di proyek yang masih rapuh, lalu bahkan belum diberitahu di sisi garasi mana persisnya dia akan duduk. Penilaian paling jujur di sini hanya satu. Keheningan soal tim itu bukan sekadar taktik Honda mengulur waktu pengumuman, melainkan retak pertama dari ketidakpastian yang baru saja Alonso beli dengan tanda tangannya sendiri. Jadi, apa yang sebenarnya diumumkan Honda hari ini ternyata hanya separuh cerita. Bagian yang mereka pajang ke publik terlihat seperti kemenangan besar di bursa transfer. Bagian yang mereka tahan, cuma 1 nama tim, justru membuktikan hal yang berlawanan. Honda belum benar-benar memegang kendali penuh atas garasinya sendiri. Sebuah pabrikan yang tahu persis siapa yang ingin direkrut, tapi belum berani memutuskan siapa yang harus mengalah ke satelit, bukanlah pabrikan yang sedang menang. Itu pabrikan yang sedang menunda rasa sakit. Dan seluruh pedok membaca keheningan itu dengan sangat jelas.